Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair, ya fattah ya alim, iftah lana futuhal arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا الله. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus beramal, beribadah, yang mana itu semua adalah tujuan daripada kehidupan kita di muka bumi ini. Itu semua juga adalah dalam rangka Allah ingin melihat kita semua, siapa di antara kita dengan kesempatan-kesempatan tersebut melakukan amalan-amalan yang paling baik. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala selain menciptakan kita untuk beribadah, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan kita semua, bahkan menjadikan hidup dan mati kita supaya kita itu diuji, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Linabluwakum, tujuannya apa? Untuk menguji kalian, untuk menilai kalian. Jadi diciptakan kita tuh hidup dulu. Nah, dalam kehidupan ini siapa yang nanti akan beramal lebih baik amalannya dari yang lain? Siapa yang paling bagus ibadahnya? Siapa yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nanti kemudian dimatikan, di situ finishnya, di situ nilai akhirnya. Jadi sepanjang hidup kita, ya, kita dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita hadir pada kesempatan ini, walaupun bentuknya serupa, ya, bentuknya serupa. Belum tentu saya yang ngomong lebih baik daripada ibu-ibu yang bapak-bapak hadirin semua yang mendengar. Terkadang mendengarkan itu lebih baik daripada berbicara. Dan belum tentu kami yang duduk di depan itu lebih baik dari yang belakang. Bisa jadi yang belakang lebih baik daripada yang di depan. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri dan hati kita. Kalau kita semuanya hadir dalam rangka benar-benar untuk mengambil ilmu, untuk beriktikaf, untuk bersilaturahmi dan nilai niat-niat yang baik lainnya, insyaallah itu yang lebih baik di antara yang lain. Siapa yang hadir dengan takwa kepada Allah, maka itu yang paling baik. Ya. Maka memang kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu berlomba-lomba dalam segala hal. Terutama yang paling Allah anjurkan, Allah perintahkan kepada kita apa dalam Al-Quran? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam berbuat baik.
Ya, ini sudah dicontohkan dulu oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat. Kalau Rasulullah nggak ada yang sanggup menandingi kebaikan-kebaikan beliau. Dermawannya beliau lebih dermawan dari angin sekalipun. Ya, kalau angin itu bisa menembus sela terkecil sekalipun. Artinya beliau bisa dermawan kepada siapapun tanpa milih-milih. Para sahabat berlomba-lomba mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat-sahabat yang lain. Sampai Rasulullah tuh pernah nanya, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah pagi hari ini? Ya, Rasulullah tuh kepengen melihat siapa sahabat yang paling baik. Tapi mereka nggak ada riak-riaknya ya. Maka ketika subuh itu Rasulullah nanya, maka sahabat satu-satunya yang sudah sedekah di pagi hari itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum beliau masuk ke masjid, beliau memberikan sedikit hartanya kepada fuqara wal masakin. Dan itu beliau amalkan setiap harinya. Ya. Sehingga Sayyidina Umar pun mengatakan, tidaklah saya melakukan satu amalan melainkan pasti Abu Bakar lebih dahulu mengamalkannya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita juga yang hadir di sini senantiasa berlomba dalam kebaikan. Memang saya perhatikan, alhamdulillah, lingkungan kita senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita perhatikan ya, setiap minggu, padahal awalnya takmir masjid, takmir musola kita ketika mau memulai pengajian ini di setiap subuh minggunya, kepengennya apa? Konsumsinya tuh dari musola saja. Ya Pak ya. Namun setelah berjalan, ternyata setiap minggunya ada terus yang ngisi konsumsi itu. Sehingga jarang sekali uang dari musola langsung yang memberikan konsumsi. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berlomba-lomba untuk bersedekah dengan harta-hartanya. Alhamdulillah. Dan juga sedekah-sedekah yang lain. Ya, lomba-lomba masukin ngisi kotak infaknya. Ya, berlomba-lomba untuk mengamalkan sholat sunnah dan sholat wajibnya. Baca Al-Qur'annya. Ibu-ibu juga berlomba-lomba mau ngaji dia. Dan lain sebagainya. Berlomba-lomba. Nah, sehingga kita tuh kepengen nanti di akhirat kita lebih daripada yang lain. Ini baik dan ini adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya kita berlomba hanya untuk urusan dunia saja. Walaupun potensi ini sudah digambarkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Celakalah kalian yang berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Nah, masih masuk kubur masih mikir-mikir hal itu. Ini udah diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi meninggal. Tapi masih mikir, untuk saya mana? Bagian saya mana? Nauzubillahi min dzalik. Ya tidak apa-apa. Allah pun dalam Al-Qur'an menyebutkan jangan lupakan bagianmu di dunia. Silakan kerjakan akhirat, namun jangan pula lupa dengan urusan dunia. Ya, boleh. Tetapi lakukanlah dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa tergerak hati kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga terutama kalau ada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, orang fakir, fuqara, masakin, mereka tidak terlantar karena selalu ada orang-orang yang dermawan